Sok Saon kabur dari pengungsian seharga 5,1 triliun ke Indonesia sampai bela-belain bayar 7-14 juta. Alasan di sana tidak ada lapangan kerja, pendidikan, susah makan, sakit gigi, meriang, dan lain-lain. Helu, Indonesia aja masih banyak pengangguran dan kemiskinan. Hidih. Sud, sabar-sabar. Momer, kritik sih boleh. Tapi udah masak belum? Laper nih. Alah, antar porsi makan kebanyakan, dikasih sepiring bilang kurang. Padahal masih banyak yang belum mampu. Makan nasi sama lauk di sini. Oke, kita skip tentang Rohingya, Mending. Dengar aku menjelaskan apa itu Pulau Galang yang menjadi opsi. Bangsa Rohingya ditempatkan di Indonesia. Pulau Galang? Apa itu Pulau Galang? Di mana Pulau Galang? Mengapa pemerintah berniat agar Rohingya menempati Pulau Galang? Ya, seperti kita bahas di video sebelumnya tentang Rohingya yang ternyata sudah memiliki rumah di Bangladesh dan kini mengungsi di Indonesia. Dan katanya jadi opsi dipindahkan di Pulau Galang. Namun kini yang kita bahas tentang apa itu Pulau Galang dan di mana Pulau Galang, serta sejarah Pulau Galang yang pernah juga jadi tempat penampungan negara tetangga, yaitu Vietnam. Pulau Galang adalah pulau di wilayah pemerintahan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini terkenal karena adanya tempat pengungsian Vietnam yang terjadi secara besar-besaran pada tahun 1979 hingga 1996 dan saat ini menjadi kawasan wisata. Pembangunan kamp pengungsian di Pulau Galang ini berawal sekitar tahun 1980 lalu, di mana ratusan ribu warga Vietnam Selatan mengungsi ke negara lain pasca Perang Saudara yang terjadi di negara tersebut. Diketahui, Perang Saudara Vietnam atau yang disebut Perang Indochina tahun 1957 hingga tahun 1975. Dalam perang ini, terdapat dua kubu yang saling bertempur, yaitu Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Perselisihan disebabkan karena perbedaan pandangan di antara dua kubu. Warga Vietnam yang meninggalkan negaranya pada saat itu menaiki perahu untuk mengungsi ke negara lain. Selama beberapa waktu, mereka terombang-ambing di Laut Cina Selatan tanpa tujuan jelas, hingga dijuluki sebagai manusia perahu. Lalu akhir tujuan mereka kemana setelah sekian lama di perahu? Sebelum pindah ke Pulau Galang, pengungsi asal Vietnam tiba dan tinggal beberapa waktu di daerah lain di Indonesia, seperti Pulau Anambas, kawasan Kepulauan Natuna, dan Pulau Bintan. Manusia perahu pertama kali masuk ke Indonesia pada 25 Mei tahun 1975, berlabuh di Pulau Waut, Kecamatan Bunguran, Kepulauan Natuna. Warga Vietnam kemudian ditampung di kecamatan setempat. Usai kapal pertama berlabuh, disusul dengan kapal lain dengan jumlah rakyat yang sangat besar, yaitu sekitar 4.000 orang, melebihi jumlah penduduk setempat, 3.000 rakyat Natuna. Pemerintah daerah Riau harus menyiapkan berpuluh-puluh karung beras dan drum air yang dikerahkan dari Tanjung Pinang. Kedatangan pengungsi Vietnam ini tentu cukup merepotkan dan menjadi problema di negara ASEAN, khususnya Indonesia sendiri. Untuk itu, guna mengatasi masalah tersebut, pada Februari tahun 1979 para Menteri Luar Negeri ASEAN mengadakan pertemuan di Bangkok. Perundingan tersebut menghasilkan Bangkok Statement 21 Februari tahun 1979, di mana negara-negara asal setuju bekerja sama untuk meringankan beban pengungsi. Lalu endingnya gimana? Mereka jadi penduduk tempat? Apa dipulangkan ke Vietnam lagi? Ya, para pengungsi dari Vietnam tersebut baru dipulangkan ke negara asalnya pada tahun 1996 dengan jumlah pengungsi mencapai 250.000 orang. Namun ada pula yang ingin tetap tinggal di Indonesia. Sejumlah fasilitas dibuatkan. Tempat ibadah di pulau ini adalah Vihara Kuan Am Tu, Gereja Katolik Nato Duk Mefonim, Gereja Protestan, dan mushola. Tidak hanya itu, dibangun pula penjara bagi pengungsi yang melakukan tindak kriminal. Di Pulau Galang juga dibangun pemakaman bernama Hat Rang Grave.
Setidaknya 503 pengungsi Vietnam dimakamkan di tempat ini. Oh, jadi seperti itu ceritanya. Lalu setelah mereka pergi, fasilitas yang sudah dibangun itu diapain? Selepas dari peninggalan pengungsi Vietnam, Pulau Galang dijadikan sebagai tempat wisata sejarah. Di sana pengunjung bisa menemukan benda-benda serta bangunan pedesaan bekas pengungsi Vietnam. Bahkan di keadaan darurat pandemi tahun 2019 kemarin, Pulau Galang sempat dijadikan tempat penanggulangan wabah yang terjadi di tahun 2019 itu. Bangunan rumah sakit direnovasi. Oh alah seperti itu, kalau sampai mereka tinggal dan gak mau pulang, pusinglah kita. Nambah-nambah ras, suku Indonesia lagi. Pusing, hus. Katanya kabur dari penampungan yang seharga 5,1 triliun itu karena susah pekerjaan, susah pendidikan. Makanya sampai bayar 7 hingga 14 juta buat ke Indonesia. Hilo, Indonesia aja banyak kemiskinan dan pengangguran. Hidi. Sabar-sabar. Udah, bodo amat.